mahasiswa semester 3A dengan NIM 21 12 4001 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum yang menjadi salah satu subtopik di mata kuliah pengembangan kurikulum DSD atau MI dan pembelajaran abad ke-21 yang diampu oleh Ibu Helma Nelis, MPD. Salah satu fungsi dari kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum memiliki berbagai komponen. Dalam buku kurikulum dan pembelajaran dijelaskan bahwa komponen kurikulum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen pokok dan yang kedua ada komponen penunjang. Namun demikian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komponen pokok pada kurikulum. Komponen pokok pada kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen isi materi, yang ketiga ada komponen strategi, dan yang keempat ada komponen evaluasi. Mari kita pelajari komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan hasil produk yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum berkaitan erat dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat serta menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, mulai dari tujuan yang umum hingga tujuan yang khusus yang bersifat spesifik dan memiliki kompetensi yang dapat diukur. Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kulikuler, dan yang keempat ada tujuan instruksional. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam bentuk sikap dan perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan suatu filsafat bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional bersumber pada sistem nilai Pancasila dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan anak serta membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta demokratis. Yang kedua ada tujuan institusional. Tujuan institusional diharapkan dapat tercapai oleh semua sekolah ataupun lembaga pendidikan. Tujuan institusional dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan yang berjenjang. Misalnya, standar kompetensi jenjang pendidikan dasar, menengah, kejuruan, maupun jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang diharapkan dapat tercapai oleh setiap bidang mata pelajaran. Yang keempat ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan bagian dari tujuan kurikuler, sehingga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari materi tertentu dalam satu kali pertemuan. Selanjutnya yakni komponen isi. Komponen isi merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Komponen tersebut menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun mata pelajaran yang biasanya digambarkan pada isi setiap materi pembelajaran.
Dalam Undang-Undang Pendidikan Bab 9 dalam Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum adalah bahan kajian mata pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tidak lepas dari filsafat atau pengembangan teori pendidikan. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Sedangkan sub-subtopik disusun dalam sekuens tertentu yang membentuk suatu sekuens bahan ajar. Teman-teman sekalian, ada beberapa cara untuk menyusun sekuens bahan ajar. Yang pertama ada sekuens kronologis, yang kedua ada sekuens kasual, yang ketiga ada sekuens struktural, yang keempat ada sekuens logis dan psikologis. Yang kelima yakni sekuens spiral, yang keenam yakni sekuens rangkaian ke belakang, dan yang terakhir adalah sekuens rangkaian berdasarkan hierarki belajar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sekuens kronologis. Apa sih sekuens kronologis itu? Jadi, sekuens kronologis adalah susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Yang kedua ada sekuens kasual. Sekuens kasual. Jadi, sekuens kasual adalah susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada sekuens struktural, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung struktur materi. Yang keempat yakni ada sekuens logis dan sekuens psikologis. Sekuens logis adalah susunan materi pembelajaran dimulai dari bagian hingga menuju keseluruhan, atau dimulai dari yang sederhana hingga menuju kompleks. Sedangkan sekuens psikologis kebalikan dari sekuens logis, atau susunan materi pembelajaran dimulai dari keseluruhan hingga menjadi bagian-bagian, atau bisa jadi dari yang kompleks hingga menuju sederhana. Yang kelima yakni sekuens spiral. Sekuens spiral merupakan susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan materi yang terpopuler dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Yang keenam yaitu sekuens rangkaian ke belakang. Sekuens ini mengajar dimulai dengan langkah akhir dan mundur ke belakang. Yang terakhir adalah sekuens berdasarkan hierarki belajar. Sekuens ini merupakan prosedur pembelajaran dimulai dengan menganalisis tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dicari suatu hierarki materi pembelajaran untuk mencapai tujuan dan kompetensi tersebut. Yang selanjutnya yaitu komponen strategi. Strategi merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Strategi pembelajaran dalam hal ini meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang dipergunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Banyak tokoh-tokoh yang mengungkapkan mengenai komponen strategi, di antaranya yakni Nana Sujana dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran mengemukakan bahwa pada hakikatnya strategi pembelajaran adalah tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Dari pengertian-pengertian di atas ada dua hal yang perlu diamati, yaitu pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Dalam hal ini, strategi berbeda dengan metode.
Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara maksimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjukkan pada a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Yang terakhir adalah komponen evaluasi. Evaluasi adalah komponen keempat kurikulum. Evaluasi ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap belajar anak didik atau output dan proses belajar pemberi, juga keefektifan kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi kurikulum secara luas tidak hanya menulis dokumen yang tertulis, namun yang lebih penting merupakan komponen kurikulum yang diterapkan menjadi bahan-bahan fungsional menurut kejadian-kejadian yang meliputi hubungan murid, pengajar, dan material. Adapun beberapa bentuk evaluasi kurikulum diantaranya, yang pertama ada konteks, input, proses, dan produk. Yang pertama yakni konteks. Konteks yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan. Yang kedua ada input. Input yaitu bahan, peralatan, dan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan seperti dokumen kurikulum dan materi pembelajaran yang dikembangkan, staf pengajar, sarana dan prasarana, media pendidikan yang digunakan, dan sebagainya. Yang ketiga ada proses. Proses yaitu pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut, meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, pengelolaan program, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada produk. Produk yaitu keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan yang melingkupi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi juga dapat ditinjau dari 3 dimensi, yakni dimensi pertama ada formatif sumatif, dimensi kedua ada proses produk, dan dimensi ketiga ada operasi keseluruhan proses kurikulum ataupun belajar siswa. Dimensi pertama yaitu ada formatif dan sumatif. Formatif adalah evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin. Terus ada sumatif. Sumatif adalah evaluasi dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir semester, tahun pelajaran, atau setelah 5 tahun untuk mengetahui efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akhir proses implementasi kurikulum. Kemudian ada dimensi 2, yaitu ada proses dan produk. Proses yaitu yang dievaluasi ialah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya ialah untuk mengetahui metode dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya ada produk, yaitu yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pelajaran, dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh guru, dan hasil-hasil siswa berupa hasil tes, karangan, termasuk tesis, makal, dan sebagainya. Yang ketiga ada yang terakhir yaitu dimensi ketiga, ada operasi dan hasil belajar siswa. Operasi yaitu yang dievaluasi keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaiannya, termasuk biaya, staf pengajar, penerimaan siswa, pendeknya seluruh operasi lembaga pendidikan itu. Kemudian ada hasil belajar siswa. Yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan.
Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya Siti Rokayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.